Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup PIPS itu sendiri ya. Kalau secara makro itu yang dibahas seperti pada tujuan pembelajaran tadi ada 6 poin ya, ada 6 poin penting atau 6 disiplin ilmu yang dipelajari dalam ruang lingkup PIPS itu sendiri, yaitu ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi dan antropologi, politik dan pemerintahan, dan yang terakhir itu psikologi sosial. Sebenarnya sosiologi dan antropologi itu sebenarnya terpisah, tapi untuk mempermudah saya tuliskan digabung saja karena ada keterkaitan. Dan politik dan pemerintahan pun itu merupakan disiplin yang berbeda juga, namun untuk mempermudah membaca dan memahami saya gabung seperti itu. Baiklah, pada poin pertama tadi kita membahas tentang sejarah, namun di sini saya sajikan terlebih dahulu antropologi. Nah, secara definisi atau pemahaman sederhana, antropologi ini salah satu mata pelajaran ya bagi yang mahasiswa yang pernah sekolah atau di sekolah pada jurusan bahasa ya, itu pasti mengenal mata pelajaran antropologi. Nah, secara sederhana antropologi sendiri yaitu merupakan ilmu sosial yang tujuannya untuk mempelajari kebudayaan dari masa prasejarah sampai sekarang. Masa prasejarah mungkin sudah tahu juga masa di mana tulisan yaitu tidak dikenal seperti itu. Masa sejarah itu di mana tulisan sudah dikenal ya, yang sebelumnya itu tidak dikenal, yang sejarah itu sudah dikenal masa tulisan. Nah, seperti itu. Nah, antropologi itu berbicara budaya tadi, budaya pada masa prasejarah. Prasejarah tadi tidak mengenal tulisan, sejarah mengenal tulisan. Nah, adapun antropologi sendiri ada terbagi beberapa jenis. Yang pertama itu antropologi sosial. Antropologi sosial itu berbicara tentang bagaimana manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan etnografi sama sebenarnya, etnografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Namun di sini yang dititik beratkan di situ ada kerja lapangannya. Artinya kalau memang berbicara tentang kebudayaan ya, otomatis harus terjun langsung ke lapangan. Bagaimana sih budaya itu berkembang, dari mana asal muasalnya, siapa pengembangnya, siapa yang meneruskannya. Nah, itu berhubungan dengan etnografi. Selanjutnya ada lagi antropologi bahasa. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana proses bahasa itu tersebar ya, karena bahasa ini merupakan salah satu unsur kebudayaan juga. Kalau kita berbicara unsur kebudayaan mengacu pada mengacu kepada antropologi ya. Jadi antropologi bahasa ini bagaimana cara penularan ya, penyebaran bahasa sebenarnya bahasa. Jadi antropologi bahasa ini biasanya pada jurusan-jurusan bahasa mempelajari ini. Terus lagi antropologi fisik, nah itu berhubungan dengan biologi, dan primatologi yang terakhir. Jadi kalau primata itu kan contohnya itu seperti kera ya, habis itu monyet. Nah, itu kan salah satu primata itu ya. Jadi primatologi ini ilmu yang mempelajari tentang primata, itu cabang biologi juga. Nah, antropologi fisik sendiri dan antropologi dan primatologi itu sendiri itu merupakan masih kabur ya. Itu kayaknya itu bukan ilmu sosial, namun lebih cenderung ke ilmu pengetahuan alam karena berbicara tentang binatang atau anatomi dari biologi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi itu masih bersifat bisa dikatakan ilmu pengetahuan sosial kalau secara umum, namun kalau secara mendalam itu bisa dikatakan IPA karena primatologi itu kan berbicara tentang primata ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi ilmu ekonomi sendiri bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu bersifat jasmani maupun rohani, baik bersifat jasa maupun produk ya. Nah, itu bicaranya seperti itu. Mungkin kalau kita di SMP pernah belajar tentang ekonomi juga. Nah, kalau zaman saya dulu di SMP itu terpisah ekonomi ya.
Jadi ada mata pelajaran ekonomi. Nah, disitulah dapat dikatakan IPS di SMP itu merupakan IPS yang diajarkan secara terpisah. Nah, jadi IPS di situ IPS ekonomi ya, ekonomi. Nah, sedangkan sekarang itu istilahnya IPS terpadu ya, jadi tidak terpisah ekonomi dan geografi. Nah, seperti itu. Nah, terus lagi dalam ilmu ekonomi sendiri itu ada terbagi ekonomi makro dan mikro. Nah, kalau ekonomi makro itu hubungannya secara global maupun secara universal ya, hubungannya di situ. Jadi kalau berbicara tentang perekonomian dunia, nah otomatis bicaranya ekonomi makro. Sedangkan perekonomian mikro itu sifatnya regional saja, bisa dalam lingkup kota, bisa berbicara ekonominya lingkup lingkup desa, kelurahan, bahkan tingkat dusun itu bisa bicara ekonomi mikro. Nah, seperti itu. Nah, yang jelas ekonomi itu berbicara bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Apakah itu bersifat jasa atau bersifat barang. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah ekonomi kita membahas lagi tentang geografi ya. Nah, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perilaku manusia, mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Artinya ada dua konsep di sini ya. Yang pertama itu ilmu mempelajari tentang permukaan bumi, dan yang kedua itu perilaku manusia. Ya, jadi buminya yang dipelajari, ada juga perilaku manusianya. Nah, yang pertama itu adapun cabangnya itu geografi fisik, yang kedua itu geografi budaya, yang ketiga itu kartografi atau pemetaan. Geografi fisik tadi ya otomatis berbicara tentang permukaan bumi tadi ya, sedangkan geografi budaya itu itu berbicara tentang perilaku manusia tadi ya, bagaimana dia dipengaruhi oleh keadaan bumi dan bagaimana dia mempengaruhi. Kalau dipengaruhi oleh bumi tadi contohnya ketika perilaku manusia ketika terjadinya letusan gunung umpamanya seperti itu. Nah, otomatis akan berlarian kan yang manusia atau masyarakat yang berada di lingkungan Gunung Merapi. Ketika gunungnya meletus, maka mereka akan berlarian. Nah, di situ artinya manusia itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti itu. Terus lagi hasil dari letusan gunung tersebut, abu vulkanik laharnya itu akan berdampak pada beberapa hal, bisa dampaknya positif, bisa dampaknya negatif. Kalau dampaknya positif, yang jelas akan menyuburkan tanah pertanian milik masyarakat. Dampak negatifnya itu yang jelas hancur ya, pertanian, perkebunan akan hancur, perumahan pun dusun, rumah serta desa akan hancur juga karena lahar tersebut. Jadi ada positif dan negatifnya. Oleh karena itu, kalau berbicara dipengaruhi oleh lingkungan fisik ya seperti itulah ketika manusia atau masyarakat terkena dampak dari suatu iklim. Nah, umpamanya sekarang iklimnya global warming ya, perubahan iklim kita sekarang berubah menjadi panas ya, seperti itu. Jadi bagaimana sikap manusia itu yang dipelajari gitu. Itu yang merupakan pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Sedangkan manusia mempengaruhi lingkungan ketika hasrat manusia untuk membabat hutan ya, terus umpamanya membabat hutan sampai habis ya, sampai gundul. Nah, itu merupakan perilaku manusia dalam mempengaruhi lingkungan. Sebenarnya ada dampak positif dan negatif, ada hubungan sebab akibat. Ketika manusia itu membabat hutan, mempengaruhi iklim ya, mempengaruhi lingkungan, otomatis lingkungan pun akan mempengaruhi dirinya. Jadi ketika membabat hutan, otomatis akan terjadi banjir nantinya. Nah, seperti itu. Jadi hubungan sebab akibat, manusia membuat sebab dan dampaknya akan dinikmati oleh manusia juga, seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah berbicara geografi, kita berbicara sejarah. Sejarah itu adalah studi tentang manusia di masa lampau. Ya, jadi bicara mantan ya sejarah juga sebenarnya ya. Ya, kenangan-kenangan masa lalu ya, seperti itu. Tapi tidak konteks seperti itu juga. Itu secara mungkin kehidupan bermasyarakat ya seperti itu, mengenal mantan ya. Mengenang atau mengenal.
mengenal dulu baru mengenang ya, seperti itu. Jadi sejarah mempelajari manusia masa lampau. Contohnya kalau di Indonesia umpamanya peristiwa G30 SPKI itu kan mengenang sejarah juga. Terus lagi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus lagi masa-masa penjajahan Jepang itu kan merupakan salah satu kejadian masa lampau yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa lalu. Adapun dua jenis dari sejarawan, yaitu orang yang mempelajari tentang sejarah. Nah, di sini ada dua jenis. Di sini ada yang pertama itu deskriptif ya, naratif dan sastra. Nah, di sini mereka mempelajari sejarah melalui sisa-sisa peninggalan sastra ataupun naratif ya, yang bersifat naratif. Umpamanya ada suatu kitab-kitab peninggalan zaman dulu, umpamanya kitab Sotosoma ya, itu yang dijadikan salah satu referensi, itu yang ditelaah sebagai bukti sejarah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sejarawan ilmiah ya, atau sikap dan metode ilmiah. Nah, sejarawan yang menggunakan metode ilmiah ini, mereka melakukan studi ilmiah dengan pendekatan ilmiah, yaitu dengan meneliti referensi-referensi yang memang tersedia, terus menggali referensi-referensi tersebut untuk dijadikan laporan penelitian. Nah, jadi ada dua jenis. Yang pertama itu deskriptif, berdasarkan sastra ya, berdasarkan sastra peninggalan zaman dulu. Sedangkan yang kedua itu melalui pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara penelitian maupun observasi. Hasil penelitian dan observasi tersebut dijadikan laporan. Nah, itulah yang dijadikan asas atau dasar sebuah penelitian beliau. Nah, itulah yang dinamakan sejarawan ilmiah. Salah satu contoh sastrawan deskriptif itu ya, dan diaplikasikan, umpamanya ada hasil dari sastrawan deskriptif ya, umpamanya ada lagu atau syair. Nah, lagu umpamanya mungkin rekan-rekan mahasiswa yang domisili Banjarmasin mengenal lagu Pangeran Raja Buana. Lagunya kan seperti ini kan, Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha. Nah, itu kan yang karangan dari yang lagu daerah kita di Kalimantan Selatan. Nah, itu merupakan salah satu aktualisasi atau hasil dari sejarawan deskriptif ya. Nah, anunya nampak pada sebuah karya sastra, yaitu lagu. Syair pun juga banyak sebenarnya ya. Nah, seperti itu.